Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana keadaannya? Pasti baik-baik saja. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dan kita naikkan satu pujian, tak pernah kecewa. Kita selalu jaga hati supaya kita tak pernah kecewa mengiringi Yesus, baik dalam keadaan apapun, suka maupun duka, kita tetap setia sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan satu lagu yang dalam hadirat. Tuhan, ku tinggikan nama
hari yang indah ini Engkau telah kumpulkan kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong jamah kami, buka setiap hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, sehingga firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kami semuanya. Berbicaralah urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja menuntun setiap ibadah kami, bahkan firman ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, firman Tuhan ini, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini dimana minggu yang keempat bulan September, kita akan diakhiri dengan ibadah yang hari ini. Kami percaya bahwa semuanya ada di dalam naungan Tuhan Kristus. Kita ingat di dalam minggu pertama, kita sudah mendengar tentang proses pemulihan. Artinya Tuhan sedang memproses pemulihan bagi saudara dan saya. Demikian pula kalau ada proses, tentunya ada maunya Tuhan apa dalam proses itu. Disambung dengan minggu yang kedua adalah apa yang Tuhan mau. Yaitu Tuhan mau ingin kita melaksanakan perintahnya. Kita setia dan taat. Demikian pula setelah kita masuk dalam minggu ketiga, firman Tuhan disampaikan oleh Pak Tri di dalam itu kata mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Artinya Tuhan itu sangat cemburu. Jangan beribadah menyembah pada ilah lain. Artinya Tuhan itu mau khusus Tuhan. Akulah Allah, Alfa dan Omega. Itu yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak T kemarin. Demikianlah akhir dari firman Tuhan ini. Bulan ini kami sampaikan firman dengan tujuan ada proses, tentunya ada target. Dan firman Tuhan ini saya berikan tentang target dari Tuhan. Sebelum kita mau masuk ke dalam ini, kita lihat bahwa target itu harus dicapai. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 31, itu berbicara tentang pemulihan Israel. Kita lihat pada masa-masa lalu bangsa Israel sudah dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Diangkat untuk ke sana. Sudah diberi makanan, minuman, dijaga, dilindungi. Tetapi mengapa bangsa Israel itu masih cemberut, masih mengomel, masih komplain sama Tuhan? Bahkan dia menyembah ilah lain. Ketika itu Tuhan melihat bahwa ketegar tengkuan bangsa Israel, maka Tuhan menjauh. Dibiarkanlah bangsa Israel. Dan akhirnya mereka banyak binasa. Karena diserang oleh musuh. Yang laki-laki cuma habis. Kota-kota dihancurkan, berantakan. Pada waktu itu kisah anak kecil dan istri, jempol orang yang lumpuh buta, datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan negeri kami. Saat itu belas kasihan Tuhan turun dengan baik. Akulah Allahmu yang akan memberikan kamu. Semuanya aku kembalikan. Harta benda dikembalikan. Binatang-binatang dikembalikan. Kota-kota dibangun kembali. Inilah target yang Tuhan siapkan. Dari segala kebobrokan, segala dosa, kesalahan, keruntuhan, kehancuran, Tuhan mau datang. Asal kita mau meminta ampun. Asal kita mau mengundang Yesus kembali. Maka di situ targetnya. Bangsa Israel dipulihkan kembali. Anak-anak dapat menari-nari.
petani anggur, dia memanen buahnya dengan bagus. Tidak ada tangisan lagi, karena semua sudah diubahkan. Inilah yang target Tuhan hari ini untuk saudara saya. Di dalam masa-masa kita sudah melampaui hampir 2 tahun. Ya, kita melampaui masa sulit, masa susah ini. Kita dihadapkan dengan berbagai macam virus pandemi. Banyak yang meninggal. Banyak perpisahan antara orang tua dan anak. Kehidupan sulit ini juga yang kita alami saat ini. Seperti bangsa Israel waktu itu. Tegar tengkuk. Sekarang mungkin banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak kuat. Sehingga Tuhan menargetkan kalau mau dipulihkan, ada target yang dicapai. Kalau kita lihat, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, maka kita menjadi hamba dosa. Karena setelah kita ditebus oleh anugerah Tuhan, kita dipindahkan, diubahkan, dibangun, dan menjadi kudus bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah target kita. Terus hidup ibarat kota yang akan dibangun kembali. Saudaraku sekalian, hari ini Tuhan berbicara tentang target. Ayo kita respon. Apa target itu? Apa target Tuhan bagi saudara dan saya? Apa target Tuhan bagi saudara Gratia? Ada 4 hal yang hari ini kita akan renungkan dan kita ambil hikmatnya. Yang pertama, apa yang Tuhan minta target kepada kita sekalian? Yang pertama adalah agar kita senantiasa melayani Tuhan. Garis bawahi, kita senantiasa melayani Tuhan. Bukan kita melayani Tuhan, titik. Bisa berhenti, tapi senantiasa terus menerus kita melayani Tuhan. Bukan berarti kita semua harus menjadi pendeta. Bukan berarti kita harus menjadi pelayan. Tetapi di sini kita mau agar kita menjadi pelita. Menjadi terang di dalam masyarakat kita. Menjadi terang dan siap menjadi saksi dari Tuhan. Artinya di sini boleh ibu rumah tangga, boleh mahasiswa, boleh anak SMA, boleh anak SMP, boleh orang yang berbisnis, boleh orang yang menjual sesuatu, boleh. Harus menjadi saksi dan menjadi pelita. Tugas kita sehari-hari adalah untuk melayani Tuhan. Artinya di mana kita berada, di situ kita harus menjadi saksi, memperluas kerajaan Allah. Sehingga kehadiran Kristus selalu nyata di dalam dunia ini saat kita berada. Artinya menjadi saksi. Senantiasa melayani bukan berarti kita berdiri di mimbar, tetapi menjadi saksi dimanapun kita berada. Banyak orang Kristen yang mengaku bahwa pelayan Tuhan menjadi pembina, ujian, apa-apa menjadi, tetapi akhirnya mereka rontok karena keadaan pandemi. Seperti bangsa Israel ini menangis, hancur, kota-kota hancur, perkembangan hancur, anak-anak banyak tinggalkan orang tua. Ini yang kita alami hari ini. Yang pertama tadi, target Tuhan adalah kita harus senantiasa menjadi saksi. Jangan kita anggap bahwa menjadi saksi melayani Tuhan itu adalah menjadi pendeta, bukan. Sekali lagi katakan, banyak orang mengatakan bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan itu harus menjadi pendeta, bukan. Tapi menjadi pelita dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelita. Di tengah-tengah masa sulit ini kita harus betul sebagai menjadi pelita. Itu yang pertama. Ya, supaya Tuhan kami mengundang diri seperti dimanapun berada. Saat ini kita belum dapat ibadah offline. Kita mendengar hanya online saja. Tetapi Tuhan mentargetkan saudara hari ini. Dimanapun berada, jadilah pelita. Jangan menjadi
pelita yang padam, tapi pelita yang hidup, memberikan arahan yang jelas. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan arah, karena mereka sudah jatuh, tidak berdaya. Kita memberikan semangat, kita mengangkat mereka. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan di sini, Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ke-20 dikatakan, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kalau kita target Tuhan, kita penuhi, senantiasa melayani Tuhan, janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Betapa senangnya saudaraku sekalian kalau kita melayani. Jangan berbicara melayani harus jadi pendeta, bukan. Sekali lagi menjadi pelita dimanapun berada. Saat ini mungkin kesulitan saudara hadapi, tapi jadilah pelita di tengah-tengah mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan. Itu yang pertama. Kalau tadi Tuhan menuntut untuk kita menjadi pelayan. Yang kedua di sini kita agar kita hidup seturut dengan kehendaknya. Agar kita selalu melakukan seturut dengan kehendak. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita harus beribadah. Kita harus setia dan taat. Kita harus hidup kudus. Kita menjadi pelita. Itu yang Tuhan kehendaki hari ini. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya ini sudah jelas. Dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Mungkin saudara saat ini punya harta banyak. Tapi ingat, dunia ini akan lenyap dengan segala keindahannya. Mungkin hari ini banyak orang yang masih berpesta pora. Tetapi ingat, firman Tuhan dahulu sampai sekarang tidak berubah. Dunia ini akan lenyap. Tapi kapan pun tidak tahu. Tapi berbagilah kita yang melakukan kehendak Bapa. Kita akan hidup selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44 sampai 45 dikatakan, aku hendak berpegang teguh pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini yang Tuhan minta. Selama kita berjalan di dalam kekudusan, maka kita punya kerinduan untuk senantiasa hidup di dalam kehendak. Apa kehendak Tuhan? Ya tadi yang saya sampaikan adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah atau pencobaan. Tetapi bila kita hidup di dalam kehendak Allah, maka di situ kita akan dapat mengatasi segala masalah itu. Dan mujizat itu akan terjadi. Saudaraku sekalian, kita lihat bahwa keadaan zaman saat ini banyak orang yang sudah tidak mengindahkan firman. Bahkan untuk ibadah saja kita tidak dapat langsung berkumpul seperti gereja yang besar, hanya dibatasi. Mungkin ada seperti kita hari ini salah gereja, belum ibadah offline. Kita menunggu. Tapi berbagilah yang tetap bertahan dan setia. Meskipun ibadah ini kita alami di ibadah online. Meskipun saya tidak bisa hadir di tempat saudara. Saudara mendengar suara. Dan itu firman yang datang dari Allah. Maka di situ ada kehidupan. Di situ kita akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini di dalam ayat yang kita sambung lagi, Mazmur 119 ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Artinya mencari, selalu mencari titah.
Alangkah indahnya kalau hari ini, pagi ini, saudara masih melihat, saudara masih mendengarkan, ada kerinduan untuk melihat kita perintah-perintahmu, ada kerinduan. Itu yang saya harapkan pagi ini, supaya sebenarnya saudara tetap ada di dalam nama Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, dan pula ada kerinduan bagi kami untuk juga ibadah offline. Tapi kami juga menunggu suara Tuhan. Ya, oleh sebab itu berbahagialah ya bagi saudara yang tetap taat dan setia untuk melenggang Tuhan. Target Tuhan sudah kita jelas hari ini. Mau proses dalam pemulihan, mau berhasil, ada targetnya. Dan pula suatu mungkin kalau kita ada kan suatu pertandingan. Mungkin dari kepala tim mengatakan, kita lihat pemain bulu tangkis kita yang berlomba di Olimpia. Ada target emas 5 miliar. Waduh, kita berusaha semangat. Tetapi ya hari ini Tuhan datang ada target yang harus kamu ambil supaya kamu dipulihkan. Ya tadi jadi senantiasa melayani Tuhan, yang kedua seturut dengan kehendaknya. Artinya kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ada kerinduan untuk selalu mencari dan dengar kita perintah dari Tuhan. Kita lihat, oleh sebab itu juga jangan kamu khawatir dan masalah di depan kamu. Kalau kita hidup di dalam kehendaknya, maka ketika masalah itu datang, kita dapat mengatasinya dan memperoleh kemenangan. Itulah saudaraku sekalian, target yang Tuhan perintahkan adalah di sini hidup seturut dengan kehendaknya. Jangan hidup sesuai dengan apa yang dunia perintahkan. Apa yang dunia berikan itu akan melakukan suatu kehancuran. Dunia tidak bisa menjamin kehidupan saudara. Tapi Allah kita, Yesus Kristus, yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Banyak akulah pintu. Banyak persoalan yang kita punya. Yesus mengatakan itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran. Artinya kemana kita harus melalui? Ikut Yesus. Dan saya percaya bahwa bila mana kita berjalan dalam kebenaran sesuai dengan apa Tuhan, saya percaya hidup saudara tetap aman. Apapun yang terjadi, permasalahan yang terjadi, saudara akan lewat. Ingat saudara, di dalam mengikuti Yesus tidak semudah saudara mengatakan, saya ikut Yesus, saya tidak mau masalah. Harus ada masalah. Tapi karena kita berjalan di dalam sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita dapat melampaui segala masalah itu dan memperoleh kemenangan. Yang kedua, target yang ketiga, di sini kita senantiasa hidup di dalam ucapan syukur. Wah, kalau ucapan syukur ini tentunya kalau kita dapat hadiah, dapat berkat, kita berucap syukur. Tetapi di sini katakan senantiasa hidup di dalam ucapan syukur. Artinya sepanjang hari. Dapatkah saudara rasakan seperti ini? Tuhan berkata senantiasa mengucap syukur. Mungkin ada yang bertanya, ya nggak mungkin Tuhan kalau saya pas lagi diteror sama orang bisa mengucap syukur. Nggak bisa Tuhan karena sakit gigi bisa. Nggak boleh berbicara dalam hati, sakit gigi, sakit perut. Nggak bisa Tuhan, habis saya dimarahi oleh orang itu, saya nggak salah dimarahi. Hati, berbicara tentang hati. Kita mampu, asal kita mau bersama Tuhan. Target ini sudah jelas, memberikan kita arahan. Senantiasa di dalam ucapan syukur. Setelah kita tahu hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, maka jangan bersungut-sungut dan kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kembali lagi bangsa Israel. Sudah diberi mana? Sudah diberi semuanya kecukupan.
tapi masih bersungut-sungut, mengomel, bahkan meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus, beribadah pada ilah lain. Sakit hati Tuhan. Saudaraku sekalian, mari, apapun yang terjadi hari ini, firman Tuhan mengatakan target Tuhan adalah hidup senantiasa dalam mengucap syukur. Artinya meskipun kita hari ini, kita mungkin mendapatkan makanan yang sederhana, kita mengucap syukur. Saya tidak menggurui, tetapi ini yang Tuhan perintahkan. Dapatkah saudara selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita berdoa tapi belum jawab. Dapatkah saudara mengucap syukur? Hari ini Tuhan perintahkan target tetap mengucap syukur. Jawaban Tuhan pasti akan. Jangan saudara hanya memberikan batasan. Kita berdoa, batasannya ini, kalau sebulan tidak ada, saya tidak mengucap syukur. Salah besar. Hari ini Tuhan perintahkan, targetnya adalah untuk pemulihan, yaitu kita hidup di dalam ucapan syukur. Mulai hari ini, setelah kita dikuduskan, maka kita harus mengucap syukur dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat di dalam menghadapi masalah. Saudaraku sekalian, ini yang kita hadapi hari ini. Di dalam masalah-masalah itu hidup ada. Saudara dan saya semua sama. Mungkin saudara lihat ada orang yang kaya, di dalam kesulitan masih bisa ke sana kemari. Itu yang mereka lihat. Tapi saudara tidak tahu apakah mereka ada dalam Tuhan. Apakah di dalam rumah tangga mereka ada kedamaian? Tidak tahu. Tapi berbahagia saudara. Hari ini apapun yang saudara alami, Tuhan menuntut mengucap syukur senantiasa, tidak berkeputusan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 dikatakan sini, bersukacitalah senantiasa. Ini kata Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Setelah itu kita tetap berdoa. Penting. Yang ke-18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini sangat indah. Kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus bersukacita. Bangsa Israel, Tuhan sudah memberi mana, sudah memberi berkat, semua dicukupi, tapi masih berjemur. Tidak pernah mengucap syukur. Tuhan marah. Hari ini saya percaya, saudaraku sekalian jemaat yang ada, mengucap syukurlah selalu. Bersukacitalah selalu dan berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini sangat indah. Kalau kita berbicara ucapan syukur, mungkin banyak orang, ayo kita ibadah di rumah, makan-makan di restoran, apa? Ada ucapan syukur. Manusia seperti itu. Saudara dan saya yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita ucapan syukur rame-rame saat kita menerima berkat. Tapi kita mengucap syukur. Saat di dalam kesusahan kita dapat mengucap syukur. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan tahu dan Tuhan akan campur tangan. Bangsa Israel sudah diberi semua kecukupan, tapi mengecewakan. Tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya semuanya berantakan. Kota-kota runtuh. Anak-anak, orang tua, laki semua dibunuh. Tapi ketika ada ibu-ibu dan anak-anak dan orang yang kita datang kepada Yesus, minta Tuhan ampuni kami, pulihkan kami. Belas kasihan turun. Dan akhirnya Israel dipulihkan. Saudara dan saya hari ini, saya tidak tahu keadaan saudara. Hari ini Tuhan mengatakan, mengucap syukur, bersukacita. Maka di situ tidak ada kekecewaan, tidak ada cemberut, semuanya tetap aman dan penuh sukacita
Soal perhatian mungkin nanti kalau kita sudah ketemu dapat beribadah offline, saya ingin tahu raut muka saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, saya percaya raut muka saudara selalu gembira. Karena ada sukacita dan selalu menjadi pulang. Yang ketiga. Yang keempat terakhir, kalau tadi kita selalu bisa mengatakan mengucap syukur. Maka di sini agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin saudara bertanya, Pak, nggak bisa, Pak, kita manusia. Masa bisa serupa dengan Kristus? Wajar kalau saudara. Tetapi kita ingat, bukan berarti serupa dengan Kristus, bukan berarti kita harus wajahnya seperti Kristus. Mungkin di dalam gambar rambutnya panjang, ada bukan. Yang terpenting teladan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, itu kita teladani seperti itu. Tuhan punya target besar untuk kehidupan kita, agar kita bersyukur. Karena setelah diangkat dari kegelapan dan sekarang hidup dalam kekudusan, kita bukan lagi milik dunia, tetapi milik Allah. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semuanya di dalam kegelapan. Tetapi sekarang karena kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Inilah yang Tuhan genapi. Kita harus hidup sebagai anak terang untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Saudaraku sekalian, apapun yang Tuhan inginkan harus kita lakukan di dalam hidup kita, agar hidup kita ini diubahkan dan menjadi serupa dengan Kristus. Artinya serupa dengan Kristus, artinya kita menuruti teladannya. Mungkin sulit, tapi kita berusaha. Tadi seperti mana tadi juga di dalam menyiapkan firman akan ibadah, di mana iblis tak tinggal diam. Setiap hari kita akan bergaul dengan Tuhan. Setiap kita akan melayani. Iblis tak tinggal diam, mencobai hati. Apakah saya coba dengan masalah ini? Kamu masih dapat tersenyum, dapat bersukacita, dapat melayani dengan firman Tuhan. Berbagai cara bersyukur. Pagi ini kamu juga mengalami seperti itu yang tidak enak, tetapi kami bersyukur. Kami memperoleh kemenangan. Kami belajar mengampuni. Teladan Kristus, kita belajar mengampuni orang lain. Belajar mengampuni orang yang bersalah. Tapi kita inginkan hari ini firman Tuhan akan turun kepada kita. Asal kita mampu melaksanakan, memenuhi target yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita akan disebut dan kita akan mengasihi Allah. Coba di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Alangkah indahnya saudaraku hari ini. Kalau saudara mau mendengar, meskipun tadi dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, mungkin saudara yang melihat mata itu dengan pandangan, disediakan Tuhan. Mana Pak? Saya sudah mengambil firman, tetapi saya lihat tidak ada berkat. Mana saya tidak dengar dari telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, mungkin saya akan dapat berkat-berkat. Banyak orang bermimpi dulu, kalau dalam bermimpi, kalau mungkin kena kotoran manusia, katakan oleh duit itu
Saudaraku sekalian, di dalam Tuhan tidak ada itu. Tetapi berbagai saudara yang mau mendengarkan Tuhan, katakan bahwa semuanya itu sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Saudaraku sekalian, hari ini, apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Hari ini Tuhan ingat, semuanya sudah dipenuhi. Apa yang senantiasa untuk hidup dengan kehendaknya, hidup selalu mengucap syukur, menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita akan melihat, kita akan memujikan seperti Yesus. Bukan berarti kita harus serupa, tapi kita harus menuruti teladannya. Karena dengan apa yang Tuhan hari ini beritakan, targetnya sudah jelas. 4 hal. Apakah saudara mau senantiasa untuk melayani Tuhan? Apakah saudara perasaan seturut dengan kehendaknya? Apakah saudara dapat mengucap syukur senantiasa? Dan apakah saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Itu tergantung dari saudara sekalian. Apakah saudara mau pagi ini, apapun keadaan saudara, mungkin hari ini ada yang terbaring di tempat tidur, undang Yesus. Dia sebagai tabib yang ajaib, dia mampu memulihkan sakit saudara. Mungkin hari ini ada yang mengalami satu masalah karena tidak bisa selesaikan. Ada rumah tangga yang hampir berantakan. Bangkit kembali, minta sama Yesus, dia akan memulihkan keadaan saudara. Apapun keadaan saudara, hari ini Yesus sanggup memulihkan keadaan saudara. Kita lihat bahwa di dalam apapun yang terjadi, target Tuhan sudah diberikan pada saudara sekalian. Apakah saudara mampu? Apakah saudara mau mengikutinya? Biar hari ini Tuhan Yesus yang akan memelihara saudara. Kita dengar firman Tuhan ini, kita aminkan bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan satu kunci di dalam kebenaran hidupmu. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada cara mendapat kepada Bapa tanpa melalui Aku. Jelas, ini jelas. Hanya melalui Yesus Kristus semua akan dipernakan bahwa apa yang kita minta Tuhan akan penuhi. Saudaraku sekalian, mari hari ini kita akan semua biar kita minta sama Tuhan. Tuntunan Tuhan pagi hari ini, apapun keadaan saudara, hanya Yesus yang tahu. Tuhan Yesus akan datang dan Tuhan akan menolong saudara di dalam keadaan. Pemulihan akan terjadi asalkan kita mengundang Yesus sebagai juru selamat yang mampu menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian seperti Yesus. Seperti kita berdiri bersama-sama. Sebentar lagi kita akan akhiri ibadah ini. Biarlah meskipun hari ini saudara di rumah, kita undang berdirilah. Tuhan tahu di mana saudara berada, di mana saudara sudah tadi duduk mendengar, dan inilah firman Tuhan yang akan kita. Terima kasih. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Seperti Yesus
Saudaraku sekalian, akan pujian dimanapun saudara yang berada, yang punya beban angkat bebanmu, katakan aku cuma Yesus, atur jalan kami Tuhan. Jangan saudara mundur, dunia tidak akan menjanjikan sesuatu, tetapi yang menjanjikan sesuatu hidup yang kekal adalah Yesus Kristus ini. Bila pada hari ini jemaat yang kasih Tuhan, kita tetap setia, kita taat, karena janji Tuhan, target Tuhan hari ini. Maukah saudara melaksanakan hidup senantiasa untuk melayani Tuhan, hidup dalam kehendaknya, dan selalu mengucap syukur dengan hidup serupa dengan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah anak-anakmu yang saat ini mereka sedang mengalami masalah. Kami ingin Tuhan campur tangan. Kami ingin belas kasihan supaya beban mereka lepas hari ini. Apapun masalah sedang rumah tangga saudara, hari ini Tuhan campur tangan. Percayalah. Oh, haleluya. Terima kasih. Saat ini yang sudah meninggalkan Yesus, hari ini kembalilah. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai kami berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, terima kasih. Kami percayakan semua datang. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Firman-Mu sudah memberikan target kepada kami. Kami ingin melaksanakan semua target tersebut. Kami ingin belajar tetap senantiasa melayani Engkau ya Bapa. Kami hidup dalam kebenaran sesuai perintah-Mu, dan kami selalu mengucap syukur dan hidup seperti Kristus yang Tuhan dengan teladan yang baik. Tuhan, kami sebagai hamba-Mu hanya dapat menyampaikan firman-Mu. Mungkin banyak kekurangan, tapi Allah Roh Kudus yang akan menjernihkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi seluruh jemaat Sola Gratia dimanapun berada, di Kalipoto, di Lumajang, Surabaya, dimanapun saudara berada hari ini, saudara sudah menerima firman Tuhan ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara, dan mereka mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Terima kasih. Berkati setiap usaha di dalam rumah tangga masing-masing. Berkati anak-anak yang sekarang ini belum masuk sekolah, tapi Engkau memberkati, memberi hikmat akal budi. Tentulah Tuhan, berkat selalu ada dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Tak lupa kami bawa Tuhan, bangsa dan negara kami ini, yang saat ini sedang berperang melawan virus corona. Kami bersyukur menyayangi Allah seperti Engkau. Kami bersyukur menyayangi Presiden Joko Widodo bersama wakil dan para menteri semuanya yang saat ini sedang berjuang sungguh-sungguh untuk membebaskan bangsa Indonesia lepas dari COVID pandemi ini. Tuhan Bapak, kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kalau Tuhan dapat memulihkan bangsa ini, juga Tuhan dapat memulihkan negeri kami ini. Tuhan berkati, berjaga dan lindungi, beri kesehatan pada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri semuanya, Angkatan Bersenjata, ABRI dan kepolisian dari pusat sampai daerah, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan mereka hikmat supaya dapat memimpin dan dapat Tuhan pelindung kami sekian semua bangsa Indonesia itu tidak ada dari segala kekacauan dan guna. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Setelah kami akan mengakhiri pada ini, dan biarlah kami para jemaat mengangkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persuraan kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.